dulu, Ronald. Ada beberapa hal kenapa curhat di sosial media tidak disarankan. Masih ingat kasusnya Florence? Ya. Yang di Yogyakarta, coba kita lihat ya. Ada kasus Florence ya yang mengenai... Setiap sosial media kan punya karakternya masing-masing. Twitter dengan Facebook beda, dengan Instagram beda, dengan pet pun bisa. Pet ini kan biasanya hanya untuk orang-orang terdekat saja yang kita setujui. Dia bisa melihat apa yang kita lakukan, itu kan atas persetujuan kita. Iya. Beda sama Twitter atau Facebook just some random people. Bahkan dari teman yang kita percayai pun, ring dalam kita pun bisa saja berbuat di luar itu. Ingat sekali kita screen capture, sekali kita memposting sesuatu ke sosial media, itu akan jadi milik media selamanya. Iya. Sampai kamu menghapusnya. Tapi yakin gak setelah kamu menghapusnya itu belum di screen capture sama orang? Yakin gak orang yang men-screen capture tidak menyebarkannya? Udah kelar. Curhat di sosial media sebaiknya tidak disarankan. Iya. Apalagi jika itu adalah orang-orang besar. Betul. Karena kan menimbulkan masalah besar Betul. juga. Ada tiga hal kenapa curhat di sosmed tidak disarankan. Kenapa? Menurut buku yang tadi yang saya baca itu Tong Factor yang ngomong. Yang dari Prancis itu ya. Jadi dia berkata, si Antoine Duarnet dia bilang, yang pertama, katenfo kemiok sememe di fajok. Membuat kita terlihat lemah, sedikit-sedikit curhat. Sedikit-sedikit curhat, apalagi seorang pemimpin. Iya. Yang kedua, curhat dang sosmed, ya, il gengges. Apa tuh artinya? Ganggu. Tuh? Gengges. Ganggu, oh gengges. Ya. Curhat yang sosmed il gengges. Keseringan curhat di sosial media itu mengganggu. Mengganggu siapa? Mengganggu follower kita. Dikit-dikit curhat. Yakin nggak orang yang memfollow kita nggak risih sama kita, nggak bosan sama kita? Kalau mereka, si ini curhat terus, saya mute aja. Iya. Ya nggak? Pada akhirnya curhatan kamu yang pengen Tidak dibaca punya sama arti banyak orang, malah nggak ada yang tahu. Yang terakhir, kenapa curhat di sosmed tidak disarankan adalah bisinu follower suzong. Bisa membuat para follower kita salah sangka. Ya. Karena orang-orang yang tinggal zaman sekarang dengan digital teknologi itu mereka terinfeksi virus HNW. HNW itu apa? Hayangnya Hawaii. Oh, pengen tahu Kita aja. ini yang tinggal di dunia Kepo zaman itu. sekarang. Iya itu, kepo itu adalah itu. nama virus HNW, Hayangnya Hawaii. Jadi makanya, think before you post. Iya benar. And post what you think. Begitu. Oke ya. Moga-moga ini ditonton juga oleh Ayu Ting Ting. Amin. Oke. Kalau Musdaliar bagaimana menurut Anda? Musdalifah, Pak. Oh, Musdalifah. Tapi saya pusing lihat Anda. Jadi sudah begitu pusing lihat Anda langsung Musdaliar saya. Aku sih kalau soal atasan-atasan sih, kalau ada orang itu mah terlalu berani, Pak. Nah, gimana? Kayak ada misalnya bupati gitu atau pemerintah yang curhat di sosial media gitu, Iya. menurut aku lebay, Pak, alay. Alay ya? Jadi kalau atasan kita udah curhat, jadi semua masyarakat juga ikut curhat-curhat di sosial media, Pak. Jadi nanti semua orang nggak malah sibuk dengan dunia mayanya, Pak, karena atasan juga kita selalu curhat di sosial media gitu. Jadi atasan itu merupakan harusnya menjadi contoh. Iya, harus Sebenarnya ya. Kalau menurut Mbak Popi gimana? Kalau misalnya ngelihat pejabat-pejabat yang curhat seperti itu, dampaknya seperti apa sih? Ya, jadi kenapa sampai curhat di media sosial? Mungkin pertama tidak ada tempat untuk menyalurkan perasaannya. Pada saat sebelum beliau curhat itu, ini kan ada 6 alinea. Jadi pada saat dia curhat di Facebook ada 6 alinea yang dicurhatin, detail tuh, banyak banget kan. Nah, tidak berani pada saat ia keluar tidak ada statement apapun, diem. Mungkin satu, tidak berani menyatakan secara langsung. Kedua, tidak ada media untuk menyatakan itu, maka media ini yang dipilih. Kemudian juga tidak ada teman untuk cerita. Kenapa? Karena pastinya dia akan pasti mau posting kalau dia sudah ada solusi nih. Mungkin di rumah atau lingkungan tidak ada yang mendukung hal tersebut gitu. Atau minimal mengingatkan ini nggak boleh dipublish. Nah ini kemudian juga akan terlihat bahwa ini butuh perhatian. Jadi mungkin nggak berani menyatakan, berharap dapat
perhatian dari semua pihak, maka melakukan hal seperti itu. Maksudnya mendapatkan dukungan dari masyarakat juga kan? Iya, Tentang karena- curhatannya iya, itu ya, gitu kan. meminta dukungan. Tapi ada dampaknya nih kalau Nah. orang sering banget curhat nih media sosial. Dampaknya itu pada saat ia menceritakan kecemasan, dia akan menularkan kecemasan lagi kepada orang lain. Iya betul. Nah orang lain yang ngebaca itu akan merasakan perasaan nyeri juga gitu. Nah itu satu. Kedua pada saat orang itu punya masalah, dia ceritain sama orang lain, maka PD-nya naik. Tapi jadi kecanduan. Akhirnya dia nggak sadar dia ceritain semua Iya. aibnya. Yang sebenarnya seharusnya Iya, nggak boleh nggak dia boleh. ceritain. Jadi kayak Terpancing ya. terpancing. Jadi kalau kita ngelihat Edik atau apa sih? Kalau jadi begitu? kecanduan orang Iya, kalau iya, curhat, misalnya kecanduan selama ya ini berarti curhat, ya. cerita, itu pengen curhat lagi habis itu enggak? Biasanya orang seperti itu. Terus cerita lagi nggak sadar akhirnya ceritain semua masalahnya gitu loh. Itu nggak sadar. Kemudian curhat yang terus menerus ini juga akan menimbulkan kecemasan makin meningkat. Karena ya dia berada dalam frekuensi itu gitu loh. Nah jadi solusinya adalah curhat kepada orang yang memang udah ada sumpah jabatan. Iya, tepat ya maksudnya Tepatnya ya. kepada Heeh. psikolog tentu Iya, saja. betul. Dan atau Iya. yang paling tepat adalah kepada Tuhan. Iya betul. Bisa kan? Iya benar. Waktunya sekarang. Jarwo kuat. Curhat adalah ungkapan jiwa, maka sikapilah dengan legawa. Jika kata tak lagi bermakna, maka curhat adalah pilihannya. Tapi jika curhat di sosial media tidak ada yang meresponnya, maka segeralah cek paket data Anda. Terima kasih. Iya. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Jarwo. Waktunya sekarang kita mengetahui jejak Kang Maman. Silakan. Dari diskusi tadi kita bisa menyimpulkan setiap orang memiliki kebutuhan mencurahkan isi hati, menyalurkan emosi dan berharap mendapat respon untuk memperkuat rasa yang ada. Setidaknya ada 4 hal yang mendasari seseorang curhat di media sosial. Pertama, mencari perhatian. Karena merasa tak berdaya, kesepian, tak diperhatikan, lalu mencari penguatan dan berharap ada yang mendengar, melihat, lalu memberi dukungan. Kedua, karena belum dewasa atau matang secara emosional, media sosial pun jadi sarana curhat. Dilakukan secara impulsif, merasa emosinya sangat penting sehingga harus diketahui semua orang. Tapi biasanya ketika sudah selesai baru menyesal, karena baru sadar curhat di medsos itu seperti menulis menggunakan pena, bukan menggunakan pensil. Sekali ditulis susah dihapus lagi. Yang ketiga, curhat di media sosial juga bisa dilakukan oleh orang yang merasa dirinya penting, merasa terkenal, self-centered dan ingin diakui kepintaran dan keterkenalannya. Dan yang keempat, curhat semata atau sekedar untuk berbagi dan peduli. Ingat ada sebuah riset yang membuktikan jika kita membagi momen negatif di media sosial justru tidak akan membuat kita lebih baik, malah sebaliknya. Kecemasan menimbulkan kecemasan dalam bahasa Poppy Amalia tadi. Karenanya jangan umbar aib diri dan rumah tangga di media sosial. Kalau pasangan sudah susah dijadikan teman curhat, itu artinya ada masalah dalam kebersamaan Anda. Dan solusinya bukan media sosial. Jadi daripada curhat di dunia maya, lebih baik bereskan di dunia nyata dan kau akan melihat kenyataan hidup yang sesungguhnya. Daripada dibeberkan di dunia maya, lebih baik dibereskan di dunia nyata. Dan untuk yang sedang jatuh cinta, memanaskan ingatan, menghangatkan kenangan, langsung saja kau tujukan pada pasangan yang kau sayang. Jangan ditumpahkan dan dicurhatkan di ruang hingar-bingar penuh teriakan. Karena cinta bukan kata kerja, juga bukan kata benda. Cinta itu berkawan sepi, bersahabat sunyi, tidak maya tapi nyata. Dan cinta itu kata hati, dari hati untuk hati. Jadi bersujudlah ke bumi, karena curhat yang terbaik adalah menatap bumi dan akan didengar oleh penghuni langit. Iya, terima kasih Kang Maman. Semoga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan dan semuanya dibawa nyantai aja. Saksikan terus ILK hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa.